Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah SWT dimanapun kita berada, bersyukur sekali dalam kesempatan yang baik ini kita masih diberikan umur oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan umur ini kita dapat memanfaatkannya untuk selalu berusaha beribadah kepada Allah SWT, untuk mempersiapkan kehidupan kita sesudah kematian. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya kita dapatkan nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam kesempatan ini kita akan membacakan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 kalau tidak salah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khoshi'un wallazina hum 'anil lagwi muridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ana azwajihim aw ma malakat aymanukum pamanib tago waro azalika paulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa adihim raun wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Ini surat Al-Mu'minun yang menjelaskan bahwa sifat-sifat mukmin atau karakter atau perilaku kebiasaan yang harus dilaksanakan agar nantinya mendapatkan pahala terbaik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Firdaus. Allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Dan mereka inilah akan mendapatkan, akan mewarisi surga terbaik, yakni surga Firdaus, dan kekal di dalamnya insyaallah. Apa itu sifat-sifatnya? Mari kita jelaskan satu persatu secara singkat. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Allazina hum fi sholatihim khoshi'un. Yakni mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Sungguh-sungguh fokus, konsentrasi. Lepaskan dunia ketika sholat. Lepaskan permasalahan yang terpikir oleh kita. Hanya Allah yang maha besar. Hanya Allah tempat kita meminta. Hanya Allah kepada tempat kita memohon pertolongan. Hanya Allah kita berserah diri. Maka ketika azan tiba itu, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Yang kedua, yakni walazinahum anil lagwi muridun. Walazinahum anil lagwi muridun. Yakni orang-orang mukmin yang berusaha mengontrol perkataan dan perbuatannya yang tidak bermanfaat. Jadi sebagai seorang yang berakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik sedikit bicara, sedikit melakukan pergerakan-pergerakan yang nantinya mengurangi kekhusyukan kita di dalam sholat. Seperti sundagoro, lawak-lawak melocon-locon, omongan-omongan yang berbau maksiat, lihat-lihat foto-foto, gambar-gambar atau sinetron-sinetron, lagu-lagu dangdut yang bererotis dan lain sebagainya. Semua itu akan anil lagwi muridun, akan mengurangi kekhusyukan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, janganlah kalian ikuti itu. Karena semua perkataan, penglihatan dan kata hati itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tidak lepas apa yang kita pikirkan,
apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita katakan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wallazinahum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang sungguh-sungguh ikhlas di dalam membayar zakat. Berderma, bersedekah, berbagi kepada yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Tentu kita melihat prioritas. Ada orang tua kita, kalau dia masih hidup, perlu kita bagi, kita sedekahi. Ada sahabat, ada adik kakak kita yang memang perlu kita bantu, wajib kita bantu. Ada anak yatim, ada orang miskin, orang di dalam perjalanan, orang yang dalam fisabilillah, tetangga dekat, tetangga jauh, semuanya prioritas sesuai dengan urutan yang paling utama. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Di dalam surah Al-Zariyat ayat 19 dikatakan wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, yakni setiap rezeki yang kita dapatkan ada hak orang miskin, baik mereka meminta ataupun tidak. Yang keempat, wallazinahum lifurujihim hafizun, yakni orang mukmin yang mampu menjaga kemaluannya, yang semula diawali oleh chatting, obrolan kadang-kadang karena uang yang banyak bisa liar, bisa berzina, bisa LGBT, lesbian dan lain sebagainya. Dihalalkan, dimuliakan oleh Allah SWT kecuali terhadap istri-istri mereka yang sah. Barang siapa mencari di luar itu, kata Allah, pamane petago waro azalika paulaika humul adun. Mereka adalah orang-orang yang rugi, tersiksa, dan akan mendapatkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mukmin yang akan meraih keberuntungan itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallazinahum li amanatihim wa adihim raun, yaitu mukmin yang mampu menjaga janji-janji. Apabila mereka berjanji, wajib ditunaikan. Baik janji terhadap sesama manusia maupun janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kesaksian kepada anak cucu Adam beserta keturunannya, seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qulu bala sahidna antakulu yaumal kiamati inna kunna an haza ghafilin. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya benar ya Allah, Engkau Tuhan kami. Kami akan beribadah kepadamu, kami akan melakukan amal soleh dan lain sebagainya. Dan kami bersaksi Allah Subhanahu wa taala melakukan ini agar pada hari kiamat nanti tidak ada kata yang keluar dari lidah kita dengan mengatakan sesungguhnya Allah kami tidak tahu, kami lupa, kami lalai. Bukankah setiap umat telah diturunkan nabi, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau akan menjadi saksi ketika kita di hari penghisapkan nanti. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dikatakan, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubazira wa nazira. Wahai nabi, engkau kami perintahkan agar memberi kesaksian, memberi peringatan dan kabar gembira kepada umat-umatmu. Begitu juga nanti dengan umat-umat pada zaman nabi-nabi sebelumnya. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa alaihissalam dan lain sebagainya. Mereka akan menjadi saksi terhadap umat-umat di zaman mereka. Mereka akan menyesali manakala mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 41. Kaifa isjinna min kulli ummatim bisahid, bahwa mereka akan turun memberikan kesaksian terhadap umat-umatnya, dan kita akan disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajibna bika ala haula'i sahida. Maka kita di sini peran kita saling mengingatkan antar sesama kita, di keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Sudahkah kita mengemban amanah sebagai suami, sebagai anak terhadap orang tua, sebagai istri terhadap suami? Kita punya ilmu untuk berbagi, itu semuanya kandungan lebih kurang. Walazinahum li'amanatihim wa adihim ra'un. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berusaha menunaikan janji dan amanah, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir, ya, walazinahum ala sholawatihim yuhafizun, yakni mukmin yang mampu memelihara semua sholat yang fardu ditambah sholat sunat. Memelihara sholat, laksanakanlah semua sholat fardu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafizu ala sholawati wa sholati wusta wa kumu lillahi qanitin. Laksanakanlah semua sholat dengan khusyuk dan sungguh-sungguh hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Dan inilah golongan orang-orang mukmin yang akan mewarisi surga terbaik dan kekal di dalamnya. Mudah-mudahan ada hikmah di balik pertemuan kita ini, dan hindarilah rasa ego kita, rasa kebencian kita di antara sesama kita. Hidup ini hanya sementara, dan berbagi adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.